Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada materi selanjutnya yaitu barisan aritmetika. Pada minggu yang lalu, kalian telah menerima materi tentang macam-macam pola bilangan, yang diantaranya adalah pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan lain sebagainya. Mari kita masuk materi barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan di mana tiap dua suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang sama. Contohnya, 1. Bagian contoh yang A. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, dan seterusnya. Kalian amati, dari 3 ke 7 selisih 4, 7 ke 11 selisih 4, 11 ke 15 selisih 4, dan seterusnya. 4 itu diperoleh dari 7 kurangi 3, atau 11 kurangi 7, atau 15 kurangi 11, dan seterusnya. Pada contoh pertama ini, 4 disebut beda atau selisih. Contoh kedua atau contoh B. 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Kalian amati, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14, dan seterusnya, selisihnya adalah 3. Atau bedanya adalah 3. 3 ini diperoleh dari 8 kurangi 5, atau 11 kurangi 8, atau 14 kurangi 11, dan seterusnya. Sehingga pada contoh kedua ini, bedanya atau selisihnya adalah 3. Perhatikan contoh ketiga atau contoh yang C. 86, 80, 74, 68, 62, dan seterusnya. Amatilah, 80 dikurangi 86 adalah negatif 6, 74 dikurangi 80 negatif 6, 68 dikurangi 74 negatif 6, dan seterusnya. Pada contoh ketiga ini, bedanya atau selisihnya adalah negatif 6. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh yang bukan barisan aritmetika. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 28, 31. Kalian amati, dari 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13, ini selisihnya selalu 3. Namun, setelah 22 menjadi 26, ini selisihnya 4. Maka, barisan yang baru saja disebutkan ini adalah bukan barisan aritmetika, karena memiliki selisih yang tidak sama antara dua sukunya. Perhatikan barisan aritmetika berikut. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. 3 disebut suku ke-1. 7 disebut suku ke-2. 11 disebut suku ke-3. 15 suku ke-4. 19 suku ke-5.
dan seterusnya. Suku ke-1 dilambangkan dengan U1. Suku kedua U2, U3, U4, U5. Suku ke-N adalah UN. Pada barisan aritmatika ini, jika kalian disuruh menentukan suku ke-25, 30, 40, dan seterusnya, tidak mungkin kalian menyebutkan satu persatu anggotanya untuk mendapatkan suku ke-30 misalnya, atau ke-40. Cara yang cepat untuk menentukan suku yang ke-30 atau 40 atau yang lain, yaitu dengan menentukan suku ke-N atau menentukan UN. Lalu bagaimana cara menentukan UN? Kita perhatikan tayangan selanjutnya. Cara menentukan suku ke-N barisan aritmatika. Contoh 1. Barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-40 atau U40. Tidak mungkin dengan mengurutkan 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya sampai suku ke-40. Langkah yang tepat untuk menentukan suku ke-N atau UN yaitu dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. N-1 dikurung artinya itu dikalikan dengan B. A ini disebut suku pertama atau suku ke-1. B disebut beda atau selisih. Sedangkan UN adalah suku ke-N. Jadi suku ke-40 atau U40 dari barisan yang tersebut tadi, A-nya adalah 3. Suku pertamanya adalah 3. Bedanya 7 kurangi 3 sama dengan 4. Bisa juga dicari dengan 11 kurangi 7 juga 4, atau 15 kurangi 11 juga 4. Maka UN dalam hal ini U40, N-nya diganti 40. Sehingga UN atau U40 sama dengan 3 ditambah 40 kurangi 1 kali bedanya 4. Hasilnya 3 ditambah 40 kurangi 1, 39 dikalikan 4. Sama dengan 3 ditambah 39 kali 4, 156. 3 tambah 156 sama dengan 159. Jadi suku ke-40 atau U40 adalah 159. Perhatikan contoh kedua, barisan bilangan berikut. Tentukan suku ke-26 barisan bilangan 140, 135, 130, 125, 120, dan seterusnya. A, suku pertama 140, bedanya 135 dikurangi 140 sama dengan negatif 5. Bisa juga dicari 130 dikurangi 135 juga negatif 5. N adalah 26 karena yang diminta suku ke-26. N-nya 26. Kita masukkan ke dalam rumus
UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. U26 sama dengan 140 ditambah 26 kurangi 1 kali negatif 5. Hasilnya 140 ditambah 26 kurangi 1, 25 kali negatif 5. Selanjutnya, U26 sama dengan 140 ditambah negatif 125 sama dengan 15. Tentu kalian sudah tahu 140 ditambah negatif 125, negatif itu sama saja dikurangi. 140 dikurangi 125 sama dengan 15. Contoh yang ketiga. Tentukan rumus suku ke N atau UN. Di sini berarti tidak ditanyakan bilangan, tapi ditanyakan UN. UN itu berarti berbentuk sebuah rumus. Dari barisan 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. A 12, bedanya 15 kurangi 12 sama dengan 3, atau 18 kurangi 15, 3. Suku pertamanya 12, bedanya adalah 3. Dimasukkan dalam rumus. UN sama dengan 12 ditambah N-1 kali 3. Hasilnya UN sama dengan 12 ditambah N kali 3, 3N, negatif 1 kali 3, negatif 3. Sehingga caranya menghitung, suku yang sejenis ditambahkan 12 dikurangi 3 itu adalah 9. 9 ditambah 3N. Jadi UN sama dengan 9 ditambah 3N. Saya ulangi, 12 ditambah N kali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. Yang sejenis adalah 12 dengan min 3. 12 min 3 atau 12 dikurangi 3 itu 9. Ditambah 3N. Jadi UN sama dengan 9 ditambah 3N. Perhatikan contoh keempat. Tentukan 5 suku pertama suatu barisan yang mempunyai rumus suku ke N-nya UN sama dengan N kuadrat tambah 2N. Ini diketahui rumusnya, disuruh mencari suku-sukunya. 5 suku pertama berarti suku ke-1 sampai dengan suku ke-5 atau U1 sampai U5. Kalau suku ke-1, N-nya diganti 1, suku kedua diganti 2, dan seterusnya. Dimasukkan di dalam rumus ini. U1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. U2, 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. 2 kuadrat 4, 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. U3, 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. 3 kuadrat 9.
2 kali 3, 6. 9 tambah 6, 15. U4, 4 kuadrat ditambah 2 kali 4. 4 kuadrat 16, 2 kali 4, 8. 16 tambah 8, 24. U5, 5 kuadrat ditambah 2 kali 5. Hasilnya 5 kuadrat 25. 2 kali 5, 10. Hasilnya 35. Jadi 5 suku pertamanya adalah 3, 8, 15, 24, 35. Saya ulangi sekali lagi. U1 maka N-nya diganti 1. U2 N-nya diganti 2. U3 N-nya diganti 3 dan seterusnya. Kalau tadi kalian belajar barisan aritmetika, sekarang belajar deret aritmetika. Coba amati bedanya antara barisan aritmetika dan deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku barisan aritmetika. Contohnya, 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 dan seterusnya. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 dan seterusnya. 86 tambah 80 tambah 74 dan seterusnya. Perbedaan dari barisan aritmetika dan deret aritmetika adalah karena deret itu jumlah suku-suku, maka penyajiannya dipisahkan dengan tanda tambah atau plus. Kalau barisan, penyajiannya 3, 7, 11 dan seterusnya. Kalau deret, penyajiannya 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Perbedaan ada pada penyajiannya. Pada deret aritmetika ini, yang biasa ditanyakan adalah jumlah N suku deret aritmetika. Untuk menentukan jumlah N suku deret aritmetika, maka kalian harus menghafalkan rumus ini. Sn. Sn itu jumlah N suku pertama. Sn sama dengan setengah N kali A ditambah UN. Jika yang diminta jumlah 10 suku pertama, maka di sini S10. S10 sama dengan setengah kali 10 kali suku pertama ditambah U10, suku ke-10. Ini maksud dari rumusnya demikian. Sn itu adalah jumlah N suku pertama. A suku pertama atau suku ke-1, UN suku ke N atau suku terakhir. Perhatikan contoh 1. Tentukan jumlah 12 suku pertama deret 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Karena ditanyakan jumlah 12 suku pertama, maka kita pakai rumus Sn sama dengan setengah N kali A plus UN. A suku pertama adalah 3. Bedanya 7 kurangi 3, 4. Cari UN. UN di sini yang diminta adalah U12. U12 sama dengan 3 ditambah 12 kurangi 1 kali 4 bedanya. Sehingga hasilnya 3 ditambah 12 kurangi 1, 11 kali 4 sama dengan 3 ditambah 44 sama dengan 47. Jadi UN
atau U12 adalah 47. Sn sama dengan setengah N kali A plus UN. S12 berarti setengah kali 12 kali 3 sebagai suku pertama ditambah UN suku terakhir, suku ke-12 47. Hasilnya setengah kali 12 6, 3 tambah 47 50. 6 kali 50 300. Sekarang kita buktikan menjumlahkan secara manual. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 dan seterusnya ini ada 12 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 12 suku. Amati, suku pertama tambah suku terakhir. Suku pertama 3, suku terakhir 47, jumlahnya adalah 50. Suku kedua dan suku ke-11, 7 tambah 43, jumlahnya 50. Suku ketiga, 11, ditambah suku ke-10, 39, jumlahnya 50. Ternyata terdapat pasangan bilangan 50. Pasangan bilangan yang berjumlah 50. Berarti kalau sukunya ada 12, maka terdapat 6 pasang. 6 kali 50 sama dengan 300. Ternyata kita buktikan menjumlah secara manual, jumlahnya adalah benar 300. Apa artinya? Berarti rumus Sn sama dengan setengah N kali A plus UN, rumusnya adalah benar. Perhatikan contoh kedua. Tentukan jumlah 20 suku pertama deret 180 ditambah 174 ditambah 168 tambah 162 ditambah dan seterusnya. Suku pertama atau A adalah 180, bedanya 174 dikurangi 180 negatif 6, N 20. Kita cari UN atau U20 menggunakan rumus UN. U20 sama dengan 180 ditambah 20 dikurangi 1 kali negatif 6. Sama dengan 180 ditambah 20 kurangi 1, 19 kali negatif 6. Sama dengan 180 ditambah negatif 114. Hasilnya 66. Jadi U20 atau suku terakhir atau UN adalah 66. Kita cari jumlah 20 suku pertamanya. Sn sama dengan setengah N kali A plus UN. S20 sama dengan setengah kali 20 kali suku pertama 180, suku terakhir 66. Setengah kali 20, 10. 180 tambah 66, 246. Maka hasilnya 10 kali 246 adalah 2460. Perhatikan contoh ketiga. Suatu gedung pertemuan memuat 24 deret kursi. Deret pertama terdiri 12 kursi, deret kedua 15 kursi, deret ketiga 18 kursi, dan seterusnya. Setiap deret berikutnya bertambah 3 kursi. Berapa jumlah seluruh kursi dalam gedung itu? Mari kita selesaikan. Deret tersebut adalah 12 ditambah 15 tambah 18 tambah 21 tambah dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 12, bedanya adalah 3.
berasal dari 15 kurangi 12. N adalah 24. Ditanya S 24. Kita cari suku terakhirnya dulu. Suku terakhir adalah UN. U24. Kita masukkan dalam rumus. A-nya adalah 12. N-1 berarti 24 kurangi 1 kali bedanya adalah 3. Sehingga hasilnya 12 ditambah 23 kali 3. 12 ditambah 69 sama dengan 81. Jadi U24 atau UN atau suku terakhirnya adalah 81, suku pertamanya adalah 12. Maka jumlahnya SN sama dengan setengah N kali A plus UN. Ditanya di situ ada 24, berarti ditanya S24. S24 adalah setengah kali 24 kali 12 tambah 81. Setengah kali 24, 12. 12 tambah 81, 93. 12 kali 93, 1116. Jadi banyaknya kursi dalam gedung itu 1116 buah. Demikian, ini adalah materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebagai salah satu contohnya. Kalian bisa menerapkan, mengembangkan sendiri teori barisan aritmatika dan deret aritmatika yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kalian telah mengikuti video pembelajaran yang Ibu tayangkan dengan sebaik-baiknya. Tolong diputar ulang. Kalau kamu merasa belum jelas, diulang, dan diulang lagi. Dan sekali lagi, pelajari sebaik-baiknya. Jangan lupa like dan subscribe.